Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Bambang Gekarting Harto. Selamat pagi, salam sejahtera buat bari netizen yang budiman. Kali ini saya akan tampil dengan sebuah video education atau tutorial sebagai pemerhati estetika berkomunikasi yang selama ini saya amati semata-mata untuk memberi masukan dan tidak ada unsur hal-hal lain yang mendiskreditkan ataupun memojokkan salah satu pihak. Ini semua semata-mata karena saya tidak bisa memberikan pelatihan atau pembetulan satu persatu di setiap tempat yang saya lihat. Mudah-mudahan para pihak yang berkait bisa mendengar atau melihat video ini sehingga bisa memberi manfaat dan dapat menyebabkan kemudaratan atau kemanfaatan bagi banyak pihak. Kali ini akan saya bagikan sebuah video bagaimana caranya kita mengelola bahasa atau menyampaikan berita melalui mic atau perangkat sound system. Karena pada dasarnya berbicara dengan mic itu adalah mengubah suara akustik kita menjadi, atau tepatnya energi akustik kita menjadi energi listrik. Nah, ini harus kita pahami beberapa teknik dasar karena kita akan melakukannya dengan sangat-sangat mudah apabila kita mengetahui tekniknya. Adapun yang pertama kita ketahui adalah bahwa suara satu dengan orang lain itu berbeda-beda kekuatannya, atau yang biasa diukur dengan kekuatan desibel. Jadi setiap orang kekuatan desibelnya berbeda-beda sehingga dalam menerapkan jauh atau jarak dekat, jauh dekatnya jarak mic itu berbeda satu sama yang lain. Sehingga perlu diketahui bahwa kita perlu mengetahui kemampuan suara atau frekuensi atau kekuatan tenaga suara kita. Jadi kekuatan desibel satu dengan orang lain itu berbeda. Makanya bagaimana caranya kita mengatasi untuk memegang mic itu satu dengan yang lain berbeda. Terutama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya tidak mendiskreditkan, saya hanya ingin berbagi ilmu karena saya merasa tidak bisa membetulkan satu sama lain. Satu persatu di setiap kesempatan ataupun lokasi tempat yang berbeda-beda, sehingga saya melalui video ini ingin ikut membenahi satu persatu agar semuanya berjalan dengan baik dan benar dan menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati khalayak ramai. Yang pertama mungkin yang kita soroti adalah bagaimana caranya kita menggunakan sound system atau mic di musola atau di masjid. Karena banyak di sana yang melakukan pujian dengan menempelkan mic terlalu dekat dengan bibir seperti ini sehingga bunyinya di speaker luar itu terdengar pecah karena memang tidak mengikuti kaidah-kaidah estetika dari komunikasi dan cara penggunaan meshing. Ya. Oleh karena itu saya satu persatu akan uraikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat karena hanya merupakan tutorial. Jadi mohon pengertiannya, saya tidak mendiskreditkan satu pihak atau satu kelompok dengan kelompok lain, tidak. Saya kembali lagi menyatakan bahwa ini hanya sekedar menyumbang atau sumbang saran agar semuanya menjadi lebih baik. Karena kalau tidak nanti kita sendiri yang akan salah melakukan kesalahan yang berulang-ulang sebab kita tahu tapi tidak memberitahukan. Baik, sebelum kita mulai dengan tata cara bagaimana caranya mixing dengan baik dan benar, saya akan sedikit beritahukan bahwa dalam setiap penyampaian apapun berita itu yang disampaikan dengan perangkat sound system, kita harus mengerti dulu apa yang akan kita bicarakan, baik materi maupun hal-hal lainnya. Yang pertama tentang penyampaian itu sendiri, kita harus mengetahui apa-apa yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, kita tentu saja harus memahami isi dari materi yang akan kita bicarakan.
Makanya kita akan melihat satu persatu bekal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memahami, harus terapkan intonasi. Jadi setiap kata yang kita ucapkan harus ada penekanan apa yang kita maksud dengan kalimat yang kita ucapkan. Kemudian setelah intonasi itu akan saya jelaskan dulu. Intonasi yang dimaksud adalah ritme atau irama atau lagu dari sebuah kalimat atau pembicaraan. Dalam berbicara mutlak suara tidak boleh datar tetapi mengandung ritme, irama atau lagu dari materi yang kita bicarakan. Jadi tidak sembarangan misalnya kita menyampaikan sebuah pengumuman untuk penekanan di sana sini perlu adanya intonasi itu. Kemudian yang kedua, artikulasi. Yang dimaksud dengan artikulasi di sini adalah penekanan pada kejelasan kata demi kata sehingga mudah dimengerti oleh audiens atau lawan bicara. Kemudian yang ketiga, stressing. Yang dimaksud dengan stressing di sini adalah penekanan untuk memberikan energi dalam suara sehingga tidak menimbulkan kesan lemas atau loyo. Hal ini justru sangat penting agar kalimat yang terucap mempunyai makna yang lebih sesuai dengan tujuan dari kita berbicara kepada audiens. Kemudian Pressing yang dimaksud di sini adalah perlu mengupayakan pemutusan kalimat atau menciptakan jeda waktu yang tepat. Jadi ketika kita selesai pada satu titik, beri jeda waktu beberapa detik supaya orang bisa memaknai kalimat sebelum maupun sesudah yang kita ucapkan. Nah, itu yang perlu kita ketahui ketika kita menyampaikan suatu makna dalam sebuah pemberitahuan apapun bentuknya. Namun yang penekanan di sini adalah bagaimana kita memaknai sebuah pembicaraan atau penyampaian suara dengan mic. Mic itu ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, kita perhatikan. Yang pertama, kekuatan suara kita. Kekuatan suara kita satu dengan orang lain berbeda-beda karena ditentukan oleh desibelnya masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu karakter kerasnya suara kita seberapa. Jangan sampai kita mempunyai suara keras, desibelnya banyak, karena desibel itu dari 0 sampai dengan ratusan desibel angkanya kalau diukur dengan angka. Sehingga antara satu orang dengan orang lain cara memegang mic dan jarak dekatnya dengan mulut kita juga berbeda, harus berbeda. Sehingga suara yang didapat dari output di speaker luar, misalnya ada speaker luar atau speaker dalam, itu akan mengeluarkan suara yang lembut juga. Jadi utuh, tidak pecah. Kalau pecah di samping bising juga maknanya tidak tersampaikan. Kemudian mic itu sendiri kepekaannya beda-beda antara satu jenis dengan yang lainnya. Itu namanya frekuensi hertz ya. Jadi kepekaannya juga berbeda. Tapi okelah, kita standarisasikan saja bahwa ketika kita memberikan pidato, ceramah, khutbah, pujian ataupun apapun namanya yang mengerjakannya disertai dengan mic, bahwa kita harus punya jarak antara mulut dengan mic minimum, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai suara spesifik dengan agak mendesah atau yang lebih terkenal dengan serak-serak basah. Itu paling tidak 4 jari. Jadi seperti ini ya. Jadi mic-nya itu kira-kira jaraknya 4 jari. Kecuali suaranya pelan sekali dengan nada rendah yang paling rendah, itu baru kita tentukan paling tidak 2 cm. Jadi jangan sampai menempel. Sebab kalau menempel ada komponen yang di dalam mic itu sangat peka sehingga akan bisa menimbulkan ketertutupan suara dengan serat-serat yang ada di dalam peralatan elektronik itu. Jadi intinya dari semua kejadian yang saya lihat
mohon kepada para pengurus yang bersangkutan untuk bisa memberikan pengertian, pengarahan kepada, katakanlah kalau ada adik-adik yang bersemangat untuk memberikan pujian sebelum kita melaksanakan sholat atau khomat, itu perlu diatur sehingga lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan benar sesuai dengan teknis bagaimana cara berbicara dengan menggunakan mic atau perangkat elektronik lainnya, sehingga tidak bisa misalnya kita pakai wireless, jadi mic yang ditempel di telinga atau di baju. Kalau itu harus diketahui dulu, misalnya khotibnya atau penceramahnya itu menggunakan wireless, itu juga harus diketahui seberapa besar kekuatan desibel dari suara yang bersangkutan. Misalnya suaranya standar atau kecil saja, itu bisa ditempelkan di kancing baju bagian atas. Misalnya kekuatan desibelnya lebih besar, turun lagi ke kancing bawah atau ke saku baju dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas ketika kita berbicara output di speaker luar itu terdengar der, berarti itu suaranya kebesaran atau mic-nya terlalu dekat dengan mulut. Mohon maaf sekali lagi, maaf, ini bukan mendiskreditkan satu kelompok dengan kelompok lain, tidak. Karena ya itu tadi, saya ulang-ulang bahwa saya tidak bisa memberikan tutorial satu persatu di beberapa tempat yang saya amati. Mudah-mudahan video ini mewakili bagaimana caranya kita bisa membenahi, karena ini untuk kepentingan bersama. Kalau kita coba sedikit demi sedikit untuk diperbaiki, insya Allah semuanya akan menjadi atau mempunyai nilai kemanfaatan bagi semua pihak, karena pada dasarnya keindahan adalah yang kita inginkan, kebersamaan adalah yang kita wujudkan. Dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.